Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setiap Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Astagfirullah, inilah 10 azab anak durhaka kepada ibunya dalam ajaran Islam. Jangan sampai melakukannya. Orang tua memiliki peranan yang sangat penting dalam membesarkan anak. Jadi, sudah sepatutnya seorang anak selalu mematuhi dan berbakti kepada orang tuanya, khususnya kepada ibu. Nabi Muhammad SAW bahkan mengulangi perintah untuk berbakti kepada seorang ibu hingga 3 kali. Sedangkan berbakti kepada ayah hanya 1 kali. Itu karena perjuangan yang dilakukan dan kasih sayang diberikan oleh ibu jauh lebih besar daripada seorang ayah. Mengutip buku Transformasi Ibadah Ritual dalam Kehidupan Sosial susunan Muhammad Bajri, doa seorang ibu adalah doa yang paling mustajab dan pasti diijabah oleh Allah, termasuk doa yang baik maupun doa yang buruk. Jadi dapat dipastikan bahwa anak yang durhaka kepada ibunya akan diberi balasan berupa kepedihan luar biasa. Kepastian ini juga dibahas dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, 3 doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi, yaitu doa orang tua, doa orang yang bepergian, doa orang yang teraniaya atau dizalimi. Hadis riwayat Abu Daud. Sebagai pengingat, inilah deretan azab anak durhaka kepada ibunya. 1. Dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ridhonya jika orang tua juga meridhoi. Sebaliknya, apabila orang tua murka, Allah pun akan murka. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua dan murkanya Allah tergantung pada murkanya orang tua. Hadis riwayat Al-Hakim. 2. Menerima azab di dunia. Anak yang durhaka kepada ibunya tidak hanya mendapatkan dosa, namun Allah juga akan memberikan azab dunia bagi mereka. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, setiap dosa akan diakhirkan oleh Allah sekehendaknya sampai hari kiamat, kecuali dosa mendurhakai kedua orang tua. Sesungguhnya Allah akan menyegerakan kepada pelakunya di dalam hidupnya sebelum mati. 3. Tidak diterima sholatnya oleh Allah. Azab anak durhaka lainnya adalah sholat yang dikerjakan tidak akan diterima oleh Allah. Sebaik dan sehusyuk apapun, Allah akan tetap menolak sholat anak yang durhaka kepada ibunya. Dalam sebuah hadis Rasulullah berkata, Allah tidak akan menerima sholat orang yang dibenci kedua orang tuanya yang tidak aniaya terhadapnya. Hadis riwayat Abu Al-Hasan bin Makruf. 4. Dosa-dosanya tidak akan diampuni. Allah tidak akan memberikan ampunan kepada seorang anak yang durhaka terhadap orang tuanya. Ancaman ini telah diriwayatkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang artinya, berbuatlah sekehendakmu, sesungguhnya aku tidak akan mengampuni. Dan dikatakan kepada orang yang berbakti kepada orang tuanya bahwa berbuatlah sekehendakmu, sesungguhnya aku mengampuni. Hadis riwayat Abu Nuaim. Dari hadis tersebut dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan ampunan kepada seseorang yang durhaka kepada orang tuanya. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni doa orang-orang yang berbakti kepada orang tuanya. 5. Terhapus semua amal ibadahnya. Seseorang yang rajin beribadah namun durhaka kepada orang tua, terutama ibu, maka segala amal ibadah yang telah dikerjakan akan terhapus. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis berikut. Ada 3 hal yang menyebabkan terhapusnya seluruh amal, yaitu syirik kepada Allah, durhaka kepada orang tua, dan seorang alim yang dipermainkan oleh orang dungu. Hadis riwayat Tabrani. Dalam hadis tersebut dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapus amal orang yang melakukan perbuatan syirik, seorang alim yang dipermainkan oleh orang dungu, dan seorang yang anak durhaka. 6. Diharamkan mencium wanginya surga. Allah mengharamkan seseorang yang durhaka kepada orang tuanya untuk mencium wanginya surga, padahal wangi surga dapat tercium dari jarak perjalanan 1000 tahun. Sesungguhnya aroma surga itu tercium dari jarak perjalanan 1000 tahun, dan demi Allah tidak akan mendapatinya barang siapa yang durhaka kepada orang tuanya. Hadis riwayat Tabrani. 7. Tidak akan masuk surga. Seseorang yang durhaka kepada orang tuanya akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak akan masuk surga. Rasulullah bersabda, ada 3 jenis orang yang diharamkan Allah masuk surga, yaitu pemabuk berat, pendurhaka terhadap kedua orang tua, dan juga seorang dayuts atau banci, orang yang merelakan kejahatan berlaku di dalam keluarganya, merelakan istri dan anak perempuannya serong. Hadis riwayat Nasa'i dan Ahmad. 8. Tidak termasuk dalam umat Nabi SAW. Azab pedih bagi anak yang durhaka kepada ibunya adalah tidak termasuk ke dalam golongan umat Nabi Muhammad SAW.
Itu karena Rasulullah telah memerintahkan umatnya untuk selalu taat dan tidak durhaka kepada orang tua. Selain itu, salah satu kunci sukses dunia akhirat bagi seorang muslim adalah doa dan restu orang tua. Islam memerintahkan untuk berbakti kepada orang tua agar mendapat ridho Allah dan keutamaan-keutamaan lain. 9. Termasuk ke dalam orang-orang yang merugi. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa seorang anak yang menemani orang tuanya atau salah satunya sampai tua, namun durhaka atau tidak berbakti kepadanya, maka sesungguhnya mereka adalah orang yang merugi dan hina. Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh kecewa dan hina, sungguh kecewa dan hina, sungguh kecewa dan hina orang yang mendapati orang tuanya atau salah satunya sampai tua, lantas ia tidak dapat masuk surga." Hadis riwayat Muslim. 10. Disebut orang kafir. Azab anak yang durhaka kepada ibunya adalah disebut sebagai orang kafir. Dikatakan dalam sebuah hadis, "Jangan membenci orang tuamu, maka siapa orang yang mengabaikan orang tuanya, maka dia kafir." Hadis riwayat Muslim. Itulah 10 azab anak durhaka kepada ibunya dalam ajaran Islam. Jangan sampai melakukannya. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan manfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat selanjutnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.